Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Bagaimana tidak nyaman misalnya ya, kalau diterapkan hukum cambuk bagi peminum khamar, sementara negara tidak menerapkan mekanisme yang melarang khamar masuk ke suatu wilayah dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan khamar dan akhirnya ada juga yang beli, akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum dicambuk. Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan porno aksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan itu menangis karena ingat dosa, takut pada Allah. Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fil darra'i. Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Iya. Lagi disayang-sayang sama suami, dikasih hadiah banyak, beliin pakaian baru, dibelanjain banyak, sayang. Nah, begitu suami di PHK, nganggur 1 tahun nggak dapat kerja, ini udah mulai mengikis. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Anto Aprianto, dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Pendengar yang budiman, Alhamdulillah telah hadir narasumber yang mengasuh rubrik ini. Beliau adalah Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Beliau beraktivitas sebagai penulis naskah VCD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyah, juga penulis buku Kapitalisme The Satanic Ideology. Baik, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Nah, pendengar yang budiman, sering kita dengar bahwa untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat diperlukan masuknya modal asing. Benar nggak sih pernyataan ini? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang penanaman modal asing? Bagaimana juga Islam memberikan solusi soal membiayai pembangunan negara dan masyarakat? Oleh karena itu, kali ini Voice of Islam akan mengangkat topik yang menarik seputar penanaman modal asing dalam pandangan Islam. Nah Ustadz, benar nggak sih kalau laju perekonomian masyarakat ini bisa meningkat dengan masuknya modal asing? Ya, Mas Anto dan pendengar yang budiman, itu pernyataan yang sering kita dengar ya. Namun ada satu prinsip yang sering dilupakan orang. Apa itu? Yang namanya pemodal itu tidak akan memodali suatu usaha kalau usaha itu tidak menguntungkan. Itu ya nggak akan mau modalin kan gitu. Nah, jika perlu pihak manajemen pengelola itu ditekan agar sedemikian rupa agar keuntungan itu bisa bertambah. Nah, lalu bagaimana jika pertamanya keuntungan itu harus mengorbankan masyarakat pemakai produknya, bahkan mengorbankan karyawannya sendiri, misalnya dipecat gitu ya, istilahnya itu dirasionalisasi kan gitu ya. Itu tidak jadi hitungan. Kenapa? Karena dalam dunia kapitalis, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, apalagi agama, itu tidak dijadikan perhitungan, bahkan tidak boleh dilirik aja nggak boleh. Moral, kemanusiaan, agama itu hanya dipakai jika dirasa menguntungkan. Ya Ramadan misalnya bikin sinetron religi, untung ya dipakai. Tapi di luar Ramadan nggak ada lagi kan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau tidak menguntungkan ya buang, gampangnya gitu. Itu kalau di dunia kapitalistik ya. Sebagai contoh, belum setengah tahun pihak asing menguasai PT Pelindo II, di mana 65% arus ekspor impor Indonesia berjalan melalui PT Pelindo II ini. Nah, para pengguna angkutan laut sudah menjerit. Apa pasalnya? Pasalnya ada rencana kenaikan tarif angkutan laut sebesar 20%. Nah, padahal biaya transportasi laut di Indonesia ini termasuk tinggi, yakni 10,6% dari biaya perdagangannya. Nah,
angka ini 2 kali lebih mahal daripada rata-rata dunia yang hanya 5,3% dari total nilai perdagangannya. Penyebab utamanya apa? Karena 50-60% biaya angkutan itu harus dibayarkan untuk jasa pelabuhan. Nah, coba bayangkan jika beban ini harus ditambah dengan kenaikan tarif angkutan laut sebesar 20%. Ya, jadi pernyataan bahwa laju perekonomian masyarakat itu akan meningkat dengan masuknya modal asing, dalam kenyataannya kok nggak seperti itu. Faktanya justru berlawanan. Berarti para pemodal asing itu meraup untung besar dong, Ustaz? Oh iya. Iya, lalu kenapa kalau yang kita dengarkan sering arus investasi asing itu ke Indonesia katanya menurun, Ustaz? Ini saya juga heran. Kenapa? Karena menurut koordinator Humas Jaringan Masyarakat Tambang atau Jatam, Bu Siti Maimunah, pada tahun 2005 jumlah modal asing yang masuk ke dalam negeri itu mencapai 8,55 miliar US dollar yang diinvestasikan pada 785 proyek. Nah, selama Januari hingga Oktober 2006, jumlah modal asing itu bertambah 4,48 miliar US dollar yang diinvestasikan pada 770 proyek. Jadi nambah 4 miliar US dollar. Tapi anehnya, kondisi ini selalu disampaikan kepada publik sebagai pertumbuhan investasi yang terus merosot. Coba. Bahkan untuk menggalang investasi, setidaknya telah 34 kali kunjungan ke luar negeri pejabat pemerintahan di tahun 2006. Segala upaya dilakukan untuk mengundang pemodal asing sebanyak-banyaknya dan melayani mereka bak majikan. Berbagai keistimewaan disediakan, mulai dari kemudahan berbagai bentuk pajak, pembebasan lahan, coba bebas memindahkan modalnya kapan dan dimanapun, hingga bebas nasionalisasi. Nah, sementara bahaya dominasi asing, ribuan konflik lahan, perusakan lingkungan, dan pemiskinan selama ini tidak menjadi pertimbangan utama. Jadi saya melihat ada kekuatan besar yang punya kepentingan di belakang semua ini. Siapa sih? Nah, saya melihat World Bank atau Bank Dunia itu paling getol mendorong masuknya investasi-investasi asing ke Indonesia. Dan di belakang Bank Dunia sudah tahu kan, Amerika Serikat. Nah, berarti Indonesia termasuk rakyat dan pengusahanya itu ibaratnya hanya sebagai sapi perahan dan pesuruh dong, Ustaz ya. Nah, bumi Indonesia dikeruk, dirusak, dan setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Ibaratnya habis manis sepah dibuang gitu, Ustaz ya. Nggak sekedar sepah dibuang, diinjak. Diinjak ya. Ya, seperti itu persisnya Dalam hal upah pekerja misalnya dengan alasan profesionalisme, kita sering mendengar gaji 3 orang tenaga ahli asing itu dapat membayar seluruh gaji buruh pabrik. Coba. 3 orang? 3 orang tenaga ahli asing itu setara dengan seluruh buruh pabrik. Di satu pabrik gitu? Iya. Padahal sering kita juga jumpai ternyata kemampuan tenaga asing itu tidak lebih baik dibanding tenaga Indonesia. Tuh. Nah, belum lagi urusan utang yang perusahaan-perusahaan asing ini pemodal-pemodal asing ini juga sering ngemplang. Apa itu ngemplang? Ngemplang nggak tahu. Kabur. Oh, kabur. Jadi setelah modalnya sendiri kembali modal dia sendiri, kabur. Lalu investor asing ini biasanya mengajukan kredit ke perbankan lokal. Jadi setelah BEP dia sendiri modalnya udah kembali. Nah, udah nggak pakai modal dia nih lalu dia ke perbankan lokal untuk melanjutkan proses produksinya. Nah, setelah dapat kredit modal yang cukup besar dari lembaga perbankan lokal, nah mulailah pengusaha yang bersangkutan ini berulah. Dengan enteng mereka akan kabur tanpa memikirkan efek yang akan ditinggalkan. Mereka dengan seenaknya mengemplang kredit bank lokal dan tidak peduli lagi dengan hak normatif para buruh. Nah, sudah banyak contohnya kasus yang semacam ini seperti kasus PT Sony, PT Aiwa, PT Great River, PT Dongju Indonesia, PT Spotek itu hanya sebagian kecil yang nampak di permukaan jelas korban pun berjatuhan, terutama masyarakat sebagai pelaku mikronya. Belum lagi kerugian yang menimpa masyarakat dan lingkungan di kawasan di mana penanaman modal beroperasi. Sejumlah perusahaan yang dimodali asing justru telah membuat masyarakat sekitarnya itu resah. Sebut saja ExxonMobil di Nangro Aceh Darussalam, Leverton Gold di Sumatera Selatan, Chevron, Rio Tinto, dan KPC di Kalimantan Timur, Arutmin di Kalimantan Selatan, Aurora Gold di Kalimantan Tengah, PT Inco di Sulawesi Selatan, Expantomuri di Sulawesi Tengah, dan Antam Pomalaa di Sulawesi Tenggara. Demikian juga Newmont di Sulawesi Utara dan Sumbawa, PT Arumbai di Nusa Tenggara Timur, juga Newcrest, PT Anggai, dan PT LK Asta Media di Maluku Utara, Pertamina di Babelan Bekasi, Lapindo di Sidoarjo,
hingga Freeport dan Beyond Petroleum atau BP tangguh di Papua. Ini bikin masalah gitu. Ya, yang sampai sekarang nampak kelihatan kan lumpur lapindo itu. Yang nampak setiap hari kita lihat. Ya, kalau tadi kita dengarkan penjelasan Ustadz ya. Jadi luar biasa ternyata memang menghasilkan dampak yang luar biasa negatif. Nah, ketika melihat dampak negatif tersebut ya, kenapa sih akhirnya kita masih mengharapkan modal asing itu ikut mendanai pembangunan di Indonesia? Yang pertama dan utama ya, itu kita tidak mau menimbang segala persoalan yang kita hadapi dengan tuntunan dari Sang Pencipta kita. Itu dari Sang Pencipta kita yang memberi kita rezeki dan akan menjamin rezeki kita hingga ajal menyebut kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang utama. Kenapa sih kita kok masih berharap modal asing itu mendanai pembangunan di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih memiliki mental bangsa terjajah ya. Mental inlander ya. Tidak percaya diri dengan kemampuan anak negeri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kita pun dimainkan oleh para kapitalis penjajah yang memang sangat serakah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, kita ini masih menjadi bangsa pemalas nih, yang tidak mau kerja keras, mengolah dan mengelola SDM dan sumber daya manusia kita dan sumber daya alam kita dari nol. Dan maunya hanya jadi pengemis yang berharap dari pajak para pemodal asing yang faktanya sangat pelit. Nah, ringkasnya persoalannya itu di cara berpikir kita sendiri. Kalau negara lain ingin melemahkan dan menghancurkan Indonesia, itu memang sudah jadi strategi negara-negara yang sedang menguasai dunia seperti Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, dan Cina. Sementara bagi kita, itu persoalannya apakah kita akan tetap menjadi sapi perahan atau bangkit menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang adidaya dan selanjutnya memimpin dunia. Kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa kita pernah menjadi negara adidaya pada abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-17 Masehi ya, ketika kita menerapkan Islam sebagai ideologi bangsa ini dan menjadi bagian dari khilafah Islam yang saat itu berpusat di Istanbul, Turki. Nah, pendengar yang budiman, itu tadi penjelasan singkat di awal tentang penanaman modal asing dalam pandangan Islam. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya setelah kita dengarkan satu koleksi lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Andai saja penduduk suatu negeri beriman kepada Allah, andai saja penduduk suatu negeri terapkan perintah larangannya, Allah kan membuka barokah dari langit, Allah kan membuka barokah dari bumi, Allah kan memberi semua yang terbaik, pastikan menjadi umat yang terbaik. Tetapi jika penduduk negeri ragukan kuasa Allah, tetapi jika penduduk negeri campakkan perintah larangannya, Allah kan mencabut barokah dari langit, Allah kan mencabut barokah dari bumi, pastikan menjadi umat yang terhina, pastikan terjadi sebuah keadaan. Ada pengadilan, tak ada keadilan. Ada kekayaan, tak bisa merasakan. Ada penguasa, bukan pemelihara. Melimpah sumber daya, rakyat tetap sengsara.
saja penduduk suatu negeri beriman kepada Allah, andai saja penduduk suatu negeri terapkan perintah larangannya, Allah kan membuka barokah dari langit, Allah kan membuka barokah dari bumi, Allah kan memberi semua yang terbaik, pastikan menjadi umat yang terbaik. Ada pengadilan, tak ada keadilan. Ada kekayaan, tak bisa merasakan. Ada penguasa, bukan pemelihara. Melimpah sumber daya, rakyat tetap sengsara. Ada pengadilan, tak ada keadilan. Ada kekayaan, tak bisa merasakan. Ada penguasa, bukan pemelihara. Melimpah sumber daya, rakyat tetap sengsara. Sudah saatnya kita katakan, apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Hukum siapa yang lebih baik dari hukum Allah? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Hukum siapa yang lebih baik dari hukum Allah? Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Anto Aprianto dan Ustadz Insinyur Umar Abdullah dalam rubrik Indahnya Ekonomi Islam. Dan kali ini kita sedang membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang penanaman modal asing dalam pandangan Islam. Baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustadz Insinyur Umar Abdullah. Baik, Ustadz, lalu bagaimana sebetulnya pandangan Islam ini terhadap penanaman modal asing ini, Ustaz? Iya, Mas Anto dan pendengar yang budiman, yang jelas penanaman modal asing cepat atau lambat akan menjadi jalan bagi para kapitalis, baik itu perusahaan maupun negara kapitalis, untuk mendominasi perekonomian Indonesia yang berujung pada penjajahan ekonomi. Dalam investasi sektor minyak dan gas bumi misalnya, menurut BKPM, ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal, modal asing itu semakin dominan ya, dibanding seluruh investasi dalam negeri. Di situ disebutkan angka sebanyak 85,4% dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi, migas di Indonesia, itu dimiliki oleh perusahaan multinasional, perusahaan asing. 85%, coba. Dengan keluarnya satanic laws ya, kalau saya nyebutnya gitu ya, semacam undang-undang sumber daya air, undang-undang migas, undang-undang ketenaga listrikan, hingga privatisasi BUMN, sumber daya alam dan bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak semakin mudah dikuasai oleh para kapitalis asing, seperti dari Singapura, Inggris, Jepang, Australia, Belanda, Korea Selatan, Taiwan, Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman. Akhirnya apa? Kita punya kekayaan alam yang melimpah tapi nggak bisa merasakan berkahnya, coba. Nah, Islam
mencegah terjadinya keadaan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mencegah terbukanya celah ke arah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Artinya, wallahu a'lam bimuradih, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Nah, jadi Islam mengharamkan penanaman modal asing. Apalagi penanaman modal asing ini tidak hanya menjadi jalan untuk melakukan penjajahan ekonomi terhadap Indonesia yang notabene sebagai negeri muslim, tetapi juga track recordnya yang mudah merusak lingkungan dan mudah ngemplang utang. Jadi semakin haram saja penanaman modal asing. Nah, lalu untuk membiayai proyek-proyek pembangunan itu modalnya dari mana, Ustaz nanti? Yang jelas tidak boleh dari utang luar negeri yang berbahaya dan ribawi. Yang dibolehkan itu dari utang atau qard yang tidak berbahaya dan tanpa riba, tanpa bunga. Itu pun hanya pada kepentingan-kepentingan yang mendesak, yang emergensi saja. Pemerintah itu boleh berutang. Kriteria mendesak itu adalah tidak dapat ditunda dan dikhawatirkan akan muncul kerusakan atau kehancuran atau bahaya jika ditunda. Misalnya apa? Misalnya akan terjadi kematian, kelaparan, wabah penyakit, cacat, dan sebagainya. Nah, untuk kepentingan yang mendesak ini, pemerintah boleh berutang untuk kepentingan tersebut. Ya. Lalu, kalau memang kasnya kosong, boleh negara memungut pajak dari rakyat yang muslim, kaya, ya, untuk melunasi utang tersebut. Jadi tidak untuk seluruh rakyat, tidak dikenakan ke seluruh rakyat. Contohnya apa? Ketika terjadi gempa bumi dahsyat sehingga rakyat kehilangan rumah dan tidak punya sama sekali makanan atau pakaian. Nah, tetapi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak mendesak, pemerintah tidak boleh berutang untuk kepentingan tersebut. Dan selanjutnya juga tidak boleh memungut pajak. Dalam kondisi ini, pemerintah harus menunggu hingga tersedianya dana untuk membiayai kepentingan tersebut. Misalnya apa? Pembangunan jalan alternatif, saluran air tambahan, atau sekolah, rumah sakit, atau mal tambahan, atau gedung pertunjukan, stadion olahraga, dan sebagainya, yang jika tidak ada pun itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat, sehingga dapat dicegah penghambur-hamburan dana untuk proyek-proyek yang non-produktif dan tidak strategis. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan juga impor barang modal secara kredit. Nah, ini boleh ya. Yang ketiga, dan yang lebih penting ini adalah optimalisasi pendapatan negara, ya, untuk kas negara, Baitul Mal. Khususnya pos kepemilikan umum yang meliputi minyak dan gas, listrik, tambang-tambang, sungai dan laut, hutan dan padang, dan tanah huma, ya, tanah yang pendapatannya dikhususkan untuk keperluan tertentu. Nah, pos ini harus kita kerjakan sendiri dengan modal sendiri. Kalau dalam persoalan teknologi kita belum mampu, maka dibolehkan kita memakai tenaga asing, tetapi sebagai pekerja, bukan pemodal. Untuk modal, jika kas negara sedang sedikit, bisa kita tawarkan ke rakyat Indonesia untuk memodalinya. Pasti banyak yang berminat. Ini pasti ini. Ada nggak sih rakyat kita punya uang sebanyak itu? Punya, ya. Menurut Gubernur BI, ada sekitar 210 triliun rupiah dana masyarakat yang idle di BI, yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk investasi. Coba bandingkan dengan investasi asing yang nilainya hanya 130 triliun rupiah. Jauh lebih kecil dibanding dana yang dipunyai masyarakat kita sendiri. Jadi, sebenarnya kita ini bisa mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, nggak perlu investasi asing kalau kita mau. Nah, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang penanaman modal asing dalam pandangan Islam. Nah, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Anto Aprianto dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Insinyur Umar Abdullah atas penjelasannya. Syukran saja Allah. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan kami, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin.
Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.